Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ilhadurun yataqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad ala yawma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk hidup yang benar, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan agama yang unggul, yaitu Al-Islam, untuk dimenangkan atas semua agama dan aturan hidup yang ada, walaupun orang musyrik, munafik, dan kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan, dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat, majelis ngaji Subuh TV yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, di majelis yang insya Allah dimuliakannya, itu di majelis ilmu, karena kita sudah sangat paham bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita selaku kaum muslim, baik muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Insya Allah di ngaji Subuh TV di Ba'da Subuh menjelang pagi ini kita akan membahas berkenaan dengan tema yang cukup pelik ya, sekaligus juga rumit, rujit ya, dan mungkin harus berkerut kening kita ya, yaitu berkenaan dengan organisasi rahasia ataupun secret society yang kita ketahui sebagai Freemasonry, yang ternyata kalau kita tracking sejarahnya gitu ya, ini merupakan biang kerok dari kelahiran dan pertumbuhan negara Zionis Yahudi. Ya, kita mulai saja kajian ini sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Freemasonry biang kerok negara Zionis Yahudi. Ya, berbicara berkenaan dengan keberadaan Freemasonry dan keberadaan dari gerakan Zionisme internasional yang juga lahir dari perkembangan di wilayah Eropa berkenaan dengan keberadaan dari secret society ataupun kelompok rahasia yang kita sebut sebagai Freemasonry yang dimaksud begitu. Nah, ini erat kaitannya dengan romantisme historis di antara orang-orang Yahudi begitu ya. Ketika mereka mengetahui bahwasanya leluhurnya ataupun nenek moyangnya pernah membangun satu peradaban besar yang ada di wilayah Yerusalem dengan keberadaan apa yang disebut hari ini sebagai the Temple of Solomon ataupun Haikal Solomon, atau yang kita ketahui sebagai Masjidil Aqsa, yang dipusakai, dibangun, diperindah, dipermegah diperkokoh oleh sosok yang kita ketahui sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam pada sekira tahun 963 sebelum Masehi. Dari situlah kemudian keberadaan dari Haikal Sulaiman atau The Temple of Solomon, dan kita memaknai sebagai komplek Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu sebetulnya bukan pertama kali dibangun oleh Nabi Sulaiman, tapi beliau itu adalah membangunkan keberadaan istananya yang megah sekaligus juga rumah ibadahnya di salah satu tempat tertinggi yang ada di wilayah Darussalam atau Yerusalem ya. Disitulah yang kemudian sedari dulu keberadaan The Temple of Solomon ataupun Haikal Sulaiman ataupun kemudian rumah ibadah Nabi Sulaiman alaihissalam itu sebagai Baitul Maqdis. Dan kita paham bahwa Baitul Maqdis itu kali pertama dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Dengan apa? Dengan pembangunan Bait
Allah yang kedua, yang hanya berjarak kurang lebih 40 tahun setelah Nabi Allah Adam alaihissalam membangunkan bait Allah yang pertama di kota Mekah Al-Mukarramah, yang kita ketahui sebagai Baitullah Ka'bah di Masjidil Haram. Makanya kemudian 40 tahun berikutnya Nabi Adam alaihissalam itu kemudian membangunkan bait Allah yang kedua sebagai tempat ibadah bagi umat manusia. Yaitu apa? Yang kita ketahui sebagai Masjidil Aqsa. Disebut sebagai Masjidil Aqsa karena tempatnya itu berjarak ya cukup jauh dari masjid yang pertama, dari bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Adam alaihissalam 40 tahun sebelumnya, yaitu Baitullah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka keberadaan dari Masjidil Aqsa itu adalah bait Allah kedua yang dibangun oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian juga keberadaan dari bait Allah yang kedua tadi yang hanya berjarak 40 tahun dari pembangunan bait Allah yang pertama di kota Makkah. Yang kita ketahui bait Allah yang kedua itu disebut sebagai Masjidil Aqsa. Dan berikutnya kita mengetahui sebagai Baitul Maqdis atau rumah yang disucikan, rumah yang dimuliakan, karena keberadaan bait Allah di situ, itu pun kemudian menjadi kiblat di antara ya orang-orang beriman, kiblat di antara orang-orang muslim di era para anbiya. Dan di situ kita mengetahui ketika ya pada masa kepemimpinan dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putra-putranya, kita mengetahui ya dalam catatan sejarah dikatakan bahwasanya keberadaan dari bait Allah yang ada di kota Mekah, yaitu Baitullah Ka'bah, itu diperkokoh, dipermegah, diperkuat oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Sedangkan bait Allah yang ada di Baitul Maqdis di Yerusalem Palestina itu pun kemudian dibangunkan, diperindah dan juga diperkokoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama ya putranya yang kedua, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Demikian pula ketika Nabi Ishak alaihissalam memiliki putra yang kita ketahui sebagai Nabi Yakub alaihissalam, itu pun tetap menjadikan bait Allah yang ada di Masjidil Aqsa di Yerusalem Palestina itu sebagai tempat mereka beribadah. Dan kita mengetahui Nabi Yakub alaihissalam itu kemudian hijrah menuju wilayah Mesir demi untuk memenuhi undangan dari putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Berikutnya ketika sepeninggal Nabi Yusuf alaihissalam, orang-orang Bani Israel sudah mulai banyak yang menyimpang dari keimanannya, dari keislamannya. Maka orang-orang Bani Israel itu pun kemudian ya diperbudak oleh orang-orang Mesir. Bahkan kemudian ya dianggap sebagai bukan manusia oleh Fir'aun. Dan dari situlah kemudian kita mengetahui ya orang-orang Bani Israel itu akhirnya mendapatkan ya keselamatan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya Mesias, dengan hadirnya juru selamat, yaitu Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Harun alaihissalam yang membawa mereka orang-orang Bani Israel itu untuk kembali hidup aman sentosa, hidup nyaman dan aman di tempat yang kemudian disebutkan sebagai Ardun Ma'ud atau tanah yang terjanji, tanah yang aman, tanah yang nyaman, tanah yang damai sentosa bagi kalangan orang-orang Bani Israel yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Bani Israel tadi kemudian dibawa pulang untuk menuju Baitul Maqdis, untuk kembali ke Masjidil Aqsa sebagaimana leluhur mereka pernah berdiam diri di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Yerusalem Palestina pada masa Yakub alaihissalam bin Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Dan kita mengetahui janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan para pengikutnya Bani Israel yang beriman kepada Allah dan kerasulan Musa alaihissalam pada waktu itu, dengan diselamatkan melintasi ya Laut Merah dan kemudian diselamatkan dari perburuan yang dilakukan oleh Fir'aun yang durjana, yang jahat seperti itu. Namun kemudian kita mengetahui bahwasanya orang-orang Bani Israel setelah melintasi Laut Merah tadi, itu mereka kembali durhaka, kembali kemudian menyimpang dari keimanannya. Ketika apa? Ketika diketahui bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu tengah naik ke
Tur Sinai, ke perbukitan Sinai di wilayah perbatasan antara wilayah Palestina, wilayah Mesir, dan wilayah Jazirah Arabia. Naik ke perbukitan Sinai untuk menerima the Ten Commandments, 10 perintah Allah yang kita ketahui sebagai permulaan dari kalamullah yang termuat di dalam Taurat, kitab Allah yang kemudian diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan di situ kita mengetahui orang-orang Bani Israel itu kemudian mendurhakai Allah dan Rasulnya, mendurhakai keimanannya dengan apa? Dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyembahan terhadap keberadaan patung sapi betina yang dikreasikan oleh sosok yang disebut sebagai Musa bin Zafar. Musa bin Zafar itu adalah anak keturunan dari Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Itulah awal mula ajaran Judaism, awal mula ajaran keyahudian yang dibawa oleh Musa bin Zafar. Musa bin Zafar itu berasal dari wilayah Samirah. Makanya kemudian Musa bin Jafar al-Samiri tadi dikenal sebagai Samiri, yang di kemudian hari sosok yang disebut sebagai Musa bin Jafar dari kota Samirah tadi yang kemudian dikenal sebagai Samiri akan muncul kembali di akhir zaman sebagai sosok Al-Masihud Dajjal. Jadi ini berbicara berkenaan dengan kedurhakaan ataupun pembangkangan, pengkhianatan orang-orang Bani Israel terhadap kenabian dan kerasulan Musa alaihissalam. Maka sejak itu kemudian kita bisa mengetahui akibat pengingkarannya mereka, akibat pembangkangan mereka, akibat pengkhianatan mereka, maka kemudian Ardun Ma'ud ataupun tanah yang dijanjikan, the promised land, tanah yang diberkahi, yaitu keberadaan dari Yerusalem, Baitul Maqdis, yang di dalamnya ada rumah ibadah, tempat ibadah, yaitu Bait Allah, Masjidil Aqsa, itu kemudian tidak lagi diperuntukkan kepada orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Jadi pemusakaan Baitullah, pemusakaan berkenaan dengan Masjidil Aqsa itu diperuntukkan bagi orang-orang beriman, bukan bagi orang-orang yang membangkang, bukan bagi orang-orang yang mengkhianati, bukan orang-orang yang kemudian mengkhianati berkenaan dengan keimanannya. Gitu. Makanya kita mengetahui ketika Nabi Musa alaihissalam itu kembali ke kaumnya, kembali ke Bani Israel untuk mengajarkan Taurat, kemudian juga mengajak mereka untuk memasuki Baitullah di Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis, itu kemudian orang-orang Bani Israel itu kemudian kembali menolak dan membangkang apa yang diminta diajak oleh Nabi Musa alaihissalam. Hingga kita bisa mengetahui Bani Israel itu kemudian sampai berkata bahwa di wilayah Palestina ada suatu kaum yang itu adalah mereka adalah para ksatria dan tubuh mereka itu tinggi besar. Mereka itu yang kemudian dipimpin oleh kaum Jabarun, kaum yang tinggi besar. Maka dari situ kemudian mereka berkata kepada Musa alaihissalam, kalau engkau wahai Musa hendak berperang dan memasuki Bait Allah, memasuki Baitul Maqdis, silahkan Anda berperang bersama Tuhanmu dan aku tunggu di sini. Aku diam menunggu di sini. Itu kan kurang ajar. Nabi Allah diperlakukan begitu, apalagi kita yang bukan siapa-siapa gitu. Ini yang harus kemudian kita cermati lebih lanjut berkenaan dengan tabiat karakteristik yang dianut ataupun yang menjadi karakteristik bawaan orang-orang Yahudi gitu ataupun orang-orang Bani Israel yang durhaka tadi gitu. Nah dari situ kita bisa mengetahui sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, kepemimpinan di kalangan Bani Israel itu diamanahkan kepada murid dari Nabi Musa alaihissalam yang juga merupakan sepupu beliau, yaitu Nabi Yusya bin Nun alaihissalam.
Ya, kita menyebutnya sebagai apa, orang-orang Ibrani menyebutnya sebagai Nabi Yeyasa atau Yehova begitu ya. Kita menyebutnya adalah Yusya bin Nun alaihissalam. Nah, pada masa itu kemudian ketika ya Nabi Yusya mengingatkan orang-orang Bani Israel agar kembali ke jalan Islam, agar kembali ke jalan kebenaran, agar kembali ke jalan keimanan, ya, ada sebagian di antara mereka yang kemudian beriman kepada Allah dan kenabian dari Yusya bin Nun alaihissalam yang kembali mengajarkan Taurat kepada mereka. Hingga dari situ kemudian di antara orang-orang beriman tadi meminta kesediaan dari Nabi Yusya bin Nun alaihissalam untuk mengangkat salah seorang di antara ya mukminin di kalangan orang-orang Bani Israel untuk diangkat sebagai raja penguasa di antara mereka. Maka Nabi Yusya bin Nun alaihissalam itu mengangkat Talut untuk menjadi raja di kalangan orang-orang Bani Israel dan memimpin mereka untuk memasuki wilayah Baitul Maqdis Palestina sekaligus juga berperang menghadapi raja kaum Jabarun saat itu yang kita ketahui sebagai Jalut atau Goliat dalam terminologi orang-orang Bani Ibrani. Dan ketika peperangan pertama itu kita mengetahui bahwa kalangan Bani Israel yang beriman kepada Allah dan juga para nabi yang diutus kepada mereka itu berhasil dipukul mundur oleh kaum Jabarun, bahkan diporak-porandakan oleh Raja Jalut atau Raja Goliat. Dan setelah itu kita mengetahui bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun melalui salah seorang pemuda belia dari kalangan Bani Israel yang maju ke depan menantang duel kepada sosok raja kaum Jabarun yang kita ketahui sebagai Raja Jalut atau Goliat, yaitu sosok Nabi Daud alaihissalam. Melalui ya apa yang dilakukan dalam jihad fi sabilillah li'illahi kalimatillah saat itu, Nabi Daud alaihissalam mampu menewaskan sosok Raja Jalut atau Raja Goliat tadi. Dan sejak masa kepemimpinan itulah kita mengetahui bahwasanya orang-orang Bani Israel bisa memasuki kembali Baitul Maqdis dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan janjinya sebagai karunia atas keimanan orang-orang Bani Israel saat itu, janjinya sudah ditunaikan berkenaan dengan keberadaan Ardun Ma'ud, berkenaan dengan keberadaan the promised land, berkenaan dengan keberadaan tanah yang terjanji, negeri yang dijanjikan untuk kalangan Bani Israel yang beriman kepada Allah dan para nabi yang diutus kepada mereka. Bahkan setelah Raja Talut penguasa di kalangan Bani Israel itu meninggal, maka kepemimpinan berikutnya dipusakai kepada sosok Nabi Daud alaihissalam yang menjadi raja di kalangan orang-orang Bani Israel. Sepeninggal Nabi Daud alaihissalam, maka kemudian kepemimpinan berikutnya diteruskan oleh putra dari Nabi Daud alaihissalam yang kita ketahui sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pada masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam itulah pada sekira tahun 963 sebelum Masehi, beliau membangun istana yang megah yang ada di Yerusalem, di Baitul Maqdis, satu di antaranya dengan memperindah, memperkokoh, mempermegah keberadaan dari Baitul Maqdis dengan kemuliaan Masjidil Aqsa di dalamnya. Jadi kalau kita berbicara berkenaan dengan apa yang dimaksud sebagai the Temple of Solomon, ataupun yang kita ketahui sebagai Haikal Sulaiman, ataupun yang juga kita ketahui sebagai Masjidil Aqsa, itu adalah Baitul Maqdis yang sesungguhnya. Makanya kalau kita perhatikan lebih lanjut, orang-orang Yahudi hari ini yang mengikuti ajaran keyahudian Judaism, bentuk penyimpangan dari keimanan mereka sebelumnya, mereka kemudian kerap berdoa, kerap beribadah di tempat yang kita ketahui sebagai the Wailing Wall atau tembok ratapan. Dan pengakuan para rahib Yahudi itu, kenapa mereka beribadah di tembok ratapan tadi? Mereka mengatakan inilah tempat yang paling dekat dengan haikal kami. Tempat yang paling dekat dengan the Temple of Solomon. Sesungguhnya yang kami inginkan, kami beribadah, kami berdoa, tidak di tembok ratapan ini, tapi tempat yang ada di dalam tembok.
Yang kita ketahui tempat yang ada di dalam tembok itu adalah merupakan komplek Masjidil Aqsa. Karena keberadaan Baitullah, komplek Masjidil Aqsa yang dimaksud, makanya keberadaan Palestina khususnya yang ada di kota Yerusalem disebut sebagai Baitul Maqdis. Rumah atau tempat atau negeri yang disucikan. Karena apa? Karena kesucian dan kemuliaan dari Masjidil Aqsa di dalamnya. Jadi dalam konteks ini orang-orang Yahudi itu ingin merampas keberadaan Masjidil Aqsa dan kemudian mereka meruntuhkan masjidnya dan membangunkan apa yang mereka yakini sebagai the Temple of Solomon. Itu yang harus kemudian kita cermati lebih lanjut. Karena mereka menyatakan bahwasanya Ardun Ma'ud ataupun berkenaan dengan keberadaan negeri yang terjanji atau the promised land itu berlangsung sampai terjadinya ya janji berikutnya terkait dengan Mesias akhir zaman, yaitu penutup ya di antara para penguasa di kalangan orang-orang Yahudi terkait dengan Mesias atau juru selamat di akhir zaman yang mereka yakini sebagai raja paling megah yang akan muncul di kalangan orang-orang Yahudi. Siapa yang sesungguhnya diketahui sebagai Mesias akhir zaman tadi, itu yang diyakini ya oleh kita ya berkenaan dengan apa yang kita ketahui sebagai raja paling jahat dari kalangan orang-orang Judaism atau orang-orang Yahudi, yaitu Al-Masihud Dajjal. Jadi mereka ya akan membangunkan keberadaan Haikal Sulaiman itu sekaligus juga bagian dari upaya untuk memenuhi terkait dengan kedatangan Mesias tadi, yaitu Al-Masihud Dajjal yang dimaksud. Jadi berbicara berkenaan dengan Ardun Ma'ud, the promised land, negeri yang terjanji, sebetulnya sudah tertunaikan semenjak era Nabi Daud alaihissalam berhasil memasuki Yerusalem. Bahkan pada masa putra dari Nabi Daud alaihissalam, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau ini kemudian membangunkan rumah ibadah, meninggikan, mempermegah, memperkokoh keberadaan dari Masjidil Aqsa sehingga kemudian menjadi Baitul Maqdis. Dan dari situ kita mengetahui begitu pada tahun 932 sebelum Masehi Nabi Sulaiman alaihissalam itu wafat, maka kemudian terjadilah kegoncangan berikutnya di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan orang-orang Bani Israel, hingga menyebabkan kekuasaan warisan Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu kerajaan Israel begitu ya. Ini kemudian pecah menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah kerajaan utara yang ada di wilayah ya Samaria dengan kepemimpinan dari panglima perang Yeroboam begitu ya, menghimpun 10 suku Bani Israel. Dan satunya lagi adalah kerajaan selatan yang di situ adalah merupakan kerajaan Israel yang kemudian dipimpin oleh putra mahkota ya Rehoboam yang hanya menghimpun 2 suku di antara orang-orang Bani Israel. Dan di antara 2 kerajaan yang pecah tadi, masing-masing juga ternyata mendurhakai apa yang kemudian telah ditetapkan oleh para anbiya, oleh para nabi di kalangan Bani Israel. Makanya ketika mereka mengkhianati keimanannya, mengkhianati berkenaan dengan apa yang diwariskan oleh para anbiya di kalangan mereka, maka sesungguhnya mereka tidak lagi berhak atas keberadaan bait Allah yang ada di Yerusalem. Mereka tidak lagi berhak untuk mempusakai kemuliaan dari Baitul Maqdis karena mereka kemudian telah mengingkari keimanannya. Karena apa? Karena ya, Nabi Sulaiman alaihissalam menyatakan bahwasanya masjid kami ini, rumah ibadah kami ini, tempat kami bersujud ini hanya diperuntukkan bagi pewarisku yang beriman kepada Allah dan para rasul di antara mereka.
Jadi ketika orang-orang ya Bani Ibrani ataupun Bani Israel itu mulai menyimpang, mulai membangkang, mulai mengkhianati keimanannya dengan mengadopsi apa yang disebut sebagai Judaism, tidak lagi mengikuti ajaran dari Nabi ya Musa alaihissalam dengan Tauratnya, ataupun ajaran Nabi Daud alaihissalam dengan Zaburnya atau Mazmurnya, begitu ya. Maka sesungguhnya mereka tidak lagi beriman. Maka janji Allah kepada orang-orang Bani Israel berkenaan dengan Ardun Ma'ud, the promised land, tidak lagi berlaku. Karena mereka telah mengkhianati apa yang menjadi dasar kepemilikan mereka atas Baitul Maqdis, yaitu apa? Persoalan terkait dengan keimanan. Itu yang harus kemudian kita cermati lebih lanjut. Maka ketika akhirnya ya para pewaris dari ya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam itu pecah menjadi dua. Yang diawali dengan pembangkangan dari kerajaan utara. Hingga kita mengetahui di kerajaan utara ya pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara itu dihancurkan oleh serangan dari kerajaan Asyuria dari wilayah utara yang dipimpin oleh Raja Sargon yang kedua. Dan 10 kabilah Yahudi yang ada di kerajaan utara tadi itu kemudian diperbudak oleh kerajaan Asuria, sebagian di antaranya kemudian dibuang, diinternir ke wilayah pegunungan Kaukasia. Karena apa? Karena kedurhakaan mereka mengkhianati apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ya kerajaan yang di selatan yang pada awalnya masih mengikuti ajaran yang diwariskan oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusya bin Nun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Sulaiman alaihissalam, pada akhirnya kemudian mereka pun mulai mengkhianati keimanannya. Hingga akhirnya kemudian mereka benar-benar lagi menjadi bangsa pendosa. Tidak lagi mau beriman. Tidak lagi mau mengikuti risalah kenabian yang turun ke kalangan mereka. Hingga akhirnya pada sekira tahun 597 sebelum Masehi, kerajaan selatan, kerajaan yang tersisa, yang beribu kota di Yerusalem, yang menghimpun hanya 2 suku bangsa Bani Israel yang tersisa, karena kedurhakaan mereka, karena pembangkangan mereka terhadap keimanannya tadi, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan datangnya serangan dari raja jahat pada masanya yang kita ketahui sebagai Raja Bukhtanasar atau Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia. Maka kemudian sejak 597 sebelum Masehi tidak ada lagi orang-orang Bani Ibrani yang ada di Yerusalem, karena mereka semuanya kemudian dibuang ke balik pegunungan Kaukasia oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Sebagian di antaranya ya diperbudak oleh kekuasaan kerajaan Babilonia yang ada di wilayah Mesopotamia yang meliputi wilayah Irak, Iran hingga wilayah Afghanistan saat itu. Dan kita mengetahui pada akhirnya orang-orang Yahudi yang diperbudak oleh kerajaan Babilonia di wilayah Mesopotamia itu kemudian ada di antara mereka yang memimpin untuk ya mempropagandakan dan mengagitasi wilayah kekuasaan yang ada di wilayah Babilonia Mesopotamia itu menjadi pecah menjadi dua, antara kuasa kerajaan Babilonia dan kuasa kerajaan Mesopotamia. Disitulah Babilonia dan Partia, antara Irak dengan Iran, dan hingga akhirnya kita mengetahui kekuasaan dari Babilonia dikalahkan oleh kekuasaan dari Persia. Dan dari situ Cyrus the Great ya ini memindahkan diantaranya orang-orang Bani Ibrani, Bani Israel untuk kembali ke wilayah Baitul Maqdis. Di situ dipimpin oleh Nabi Nehemia alaihissalam. Dan Nabi Nehemia alaihissalam itu kemudian disebutkan bahwa beliau itu membangunkan kembali Baitul Maqdis setelah sebelumnya Baitul Maqdis dihancurkan oleh serangan raja jahat dari Babilonia, yaitu Nebukadnezar.
Dan yang dipusakai oleh Nabi Nehemia itu bukan hanya Baitul Maqdis dalam arti Masjidil Aqsa semata, tapi juga membangunkan tembok-tembok sekeliling kota di wilayah Yerusalem. Itu yang ditunaikan oleh Nabi Nehemia, dan itu dikenal sebagai pembangunan The Temple yang kedua menurut cara pandang orang-orang Bani Israel. Jadi sejak itu kita bisa mengetahui orang-orang Bani Israel itu yang durjana, yang durhaka, yang tidak lagi beriman, mereka yang kerap kali kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan diperbudaknya mereka, dieksekusinya mereka, ataupun bahkan dibuangnya mereka oleh raja-raja penjahat pada masanya. Jadi kalau kita berbicara berkenaan dengan romantisme historis ya dari latar belakang ya pendirian dari negara Zionis Yahudi hari ini mereka yakini dengan pemusakaan keberadaan dari The Temple of Solomon. Mereka ingin membangunkan kembali Haikal Sulaiman di wilayah yang kita ketahui hari ini sebagai Komplek Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Makanya kemudian kita bisa mengetahui dalam buku The Jewish State ataupun Der Judenstaat ya karya dari Dr. Theodor Hels, mereka meyakini bahwasanya gerakan Zionisme atau gerakan untuk kembali ke tanah yang dijanjikan atau Bukit Zion yang ada di wilayah Yerusalem untuk pemusakaan keberadaan Yerusalem sebagai ibu kota bagi kepentingan orang-orang Yahudi, sekaligus juga akan dibangunkannya keberadaan tempat ibadah yang mengikuti pola yang mereka klaim sebagai The Temple of Solomon. Nah, kemudian juga kita mengetahui satu di antara keyakinan orang-orang Yahudi ketika mereka menginginkan pembangunan rumah nasional bagi kepentingan orang-orang Bani Israel yang terusir di semua negeri yang ada di dunia, khususnya yang ada di Eropa, maka mereka butuh tempat bernaung, mereka butuh tempat yang aman, mereka butuh tempat yang nyaman bagi mereka butuh rumah nasional yang menjamin keberadaan mereka, dan mereka menginginkannya di wilayah Baitul Maqdis dengan ibu kota Yerusalem, sekaligus juga pembangunan keberadaan tempat ibadah bagi kepentingan orang-orang Yahudi, yaitu The Temple of Solomon, dengan mengacu kepada generasi emas di kalangan orang-orang Bani Israel yang saat itu Bani Israel yang tidak lagi beriman kepada para anbiya yang diutus ke kalangan Bani Israel. Yaitu apa? Ketika orang-orang Bani Israel yang dipimpin oleh Makabi Matatias tahun 1608, kemudian diteruskan oleh keturunannya Simon Makabi pada tahun 1522 sebelum Masehi, mereka melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Seleucus. Dan mereka dikenal sebagai Makabin Dinasti atau dinasti Makabi yang mendirikan kerajaan Hasmonaim atau Hasmonia Kingdom pada sekitar tahun 140 hingga tahun 37 sebelum Masehi. Mereka membangun kerajaan di wilayah Yerusalem, dan mereka adalah merupakan orang-orang Yahudi yang tidak lagi beriman. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang membangkang terhadap syariat yang dibawa oleh para anbiya di kalangan Bani Israel. Maka dari sinilah kemudian kita bisa mengetahui pernyataan dari Dr. Theodor Hels yang menyatakan bahwa generasi emas di kalangan orang-orang Jewish, generasi emas di kalangan orang-orang Yahudi akan kembali bersemi ketika kita semua menginginkan rumah nasional yang sama untuk kita bernaung. Dan rumah bersama tadi, rumah nasional tadi adalah di wilayah Palestina, di wilayah Yerusalem, tempat nanti kita akan membangunkan The Temple of Solomon.
Dan generasi emas tadi mengacu pada keberadaan dari kerajaan Hasmonea ataupun Hasmonaim yang didirikan oleh Makabi Matatias dan juga Simon Makabi dari keluarga Makabian. Jadi kalangan Zionism itu memiliki tujuan karena mereka punya contoh dari sejarah. Mereka merasa kepemilikan para leluhurnya didasarkan kepada Ardun Ma'ud atau the promised land atau negeri yang terjanji. Sekaligus juga ternyata ada bukti pula ada orang-orang Yahudi. Artinya Yahudi itulah Bani Israel yang durhaka, Bani Israel yang tidak lagi beriman, yaitu keluarga Makabi mampu berdiri membangun negara. Maka dari situlah kemudian gerakan Zionism itu kemudian bermula. Dengan sandaran pertama dari klaim mereka berkenaan dengan apa yang mereka yakini sebagai janji Tuhan kepada kalangan Bani Israel. Sekalipun mereka juga tahu bahwa janji Allah ini adalah merupakan janji kepada Bani Israel yang beriman, kepada para anbiya yang turun kepada Bani Israel. Namun mereka juga menyatakan fakta sejarah ada kerajaan di kalangan orang-orang Yahudi. Yahudi itu adalah Bani Israel yang tidak beriman karena mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh Musa bin Jafar dari negeri Samirah atau Samiri, yang itu kemudian menyembah keberadaan dari patung sapi betina. Disitulah mereka mulai membangkang terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Terlebih lagi setelah kemudian wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka pun boleh membangkang pada risalah yang dibawa oleh bapa Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud alaihissalam yang membawa kitab Zabur untuk kalangan Bani Israel. Maka mereka tidak lagi disebut sebagai Bani Israel yang beriman, tapi mereka sudah lagi disebut sebagai orang-orang Yahudi karena mereka mengadopsi dan mengimani ajaran Talmud, ajaran Judaism atau ajaran keyahudian. Didasarkan kepada populasi jumlah mayoritas di kalangan Bani Israel saat itu adalah merupakan anak keturunan dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Yahuda itu itu kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai Yahudah. Maka Yahudah anak keturunannya disebut sebagai Yahudi, dan itulah populasi terbesar, populasi mayoritas di kalangan orang-orang Bani Ibrani ataupun Bani Israel yang durhaka. Maka kita akhirnya mengenal mereka sebagai agama Yahudi. Karena tidak lagi beriman kepada risalah para nabi yang diturunkan ke kalangan Bani Israel. Maka di situ kemudian memunculkan kedengkian yang luar biasa terhadap negeri-negeri yang ada dalam naungan kekristenan, terlebih lagi kepada negeri-negeri kaum muslim di bawah naungan kekhalifahan Islam. Ini yang kemudian kita ketahui terkait dengan keberadaan dari romantisme historis di kalangan orang-orang Yahudi yang itu kemudian berupaya untuk membangunkan negara Israel sekaligus juga menjadikan keberadaan Baitul Maqdis, Yerusalem Palestina sebagai ibu kota bagi negara Zionis yang dimaksud. Berikutnya kita lihat berkenaan dengan latar belakang sejarah terkait dengan keberadaan Ordo Sion dan para kesatria biara, the Knight Templar. Ketika kita bisa mengetahui pada sekira tanggal 18 hingga tanggal 28 November tahun 1095 ketika ada konsili Clermont yang ada di wilayah Prancis, ketika saat itu Paus Urbanus dari Prancis ini kemudian menyuarakan berkenaan dengan pembalasan yang harus dilakukan oleh Kristendom Eropa akibat kekalahan Perang Manzikert. Ketika sosok
Kaisar Romawi Bizantium, Romanes Diogenes itu kemudian dipermalukan ketika menghadapi kekuatan dari pasukan Turki Seljuk Alp Arslan dalam perang Malazig atau perang Manzikert saat itu. Maka satu di antaranya adalah apa yang disaksikan oleh orang-orang Kristendom Eropa bahwa wilayah yang meliputi kekuasaan Turki Seljuk Rum dan Daulah Salajekah ataupun The Great Seljuk Empire, satu di antara wilayahnya itu keberadaan Palestina Baitul Maqdis, yang itu kemudian akibat adanya perang antara Romawi Bizantium, orang-orang Nasrani Kristendom Eropa, dengan kekuasaan Turki Seljuk Rum, ya, yang ada di wilayah Konya, di wilayah Turki Anatolia hari ini, yang Muslim, maka kemudian The Great Seljuk Empire ataupun Daulah Salajekah itu memberlakukan ya, bentuk ya penjagaan terkait dengan keberadaan dari ya Palestina Baitul Maqdis bagi para peziarah Nasrani dari wilayah Eropa, imbas dari peperangan Manzikert tadi. Maka ini dijadikan sebagai dalih bagi Paus Urbanus untuk mengumandangkan perang salib, perang suci bagi Kristendom Eropa demi untuk merebut Yerusalem, merebut Baitul Maqdis, merebut Palestina dari kekuasaan kaum muslim. Karena apa? Para peziarah Nasrani dikenakan tarif yang sangat tinggi oleh kekuasaan yang ada di wilayah Palestina saat itu. Dan ternyata apa yang disuarakan oleh Paus Urbanus yang kedua ya dalam konsili Clermont tadi ini kemudian mengumandangkan perang salib ke wilayah Timur Tengah, khususnya untuk merebut Yerusalem. Dan ternyata ada keberadaan dari secret society ataupun kelompok rahasia yang juga memiliki apa yang kita ketahui sebagai the hidden power atau kekuatan tersembunyi yang mereka bergabung menjadi pasukan salib. Mereka ini yang kemudian kita ketahui sebagai kalangan orang-orang Yahudi. Yang mereka nenek moyangnya, para leluhurnya adalah 10 suku Bani Israel yang dibuang dulu pada tahun 722 sebelum Masehi oleh Raja Sargon dari wilayah Assyria. Kemudian berikutnya dibuang pula oleh Raja Nebukadnezar tahun 597 sebelum Masehi. Mereka ini yang kemudian terbuang ke balik pegunungan Kaukasia, kemudian juga berdiaspora ke wilayah Rusia, kemudian ke wilayah Austria, Hungaria, Bulgaria di wilayah Eropa Timur, hingga kemudian wilayah Jermania di wilayah Eropa Tengah, sampai memasuki wilayah Eropa Barat, Prancis termasuk juga Inggris. Maka ketika ada konsili Clermont yang dimaksud, ada upaya di kalangan pasukan salib untuk berangkat menuju wilayah Timur Tengah dengan tujuan utama merebut Yerusalem, maka orang-orang Yahudi pada waktu itu yang bergabung dalam secret society, mereka itu kemudian ikut melibatkan diri dalam ekspedisi militer pasukan salib dalam wujud untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Itu yang kemudian terjadi. Dan mereka inilah yang kemudian terlibat aktif dalam peperangan yang terjadi memperebutkan wilayah Yerusalem. Pada tanggal 15 Juli tahun 1099 maka Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib, dan yang paling banyak berpesta di situ adalah Ordo Sion dan Knight Templar. Mereka menghabisi, membunuhi, mengeksekusi warga yang ada di Baitul Maqdis. Bahkan kemudian komplek Masjidil Aqsa menjadi area pembantaian pasukan salib. Satu di antara pasukan salib yang paling antusias terkait dengan pembantaian tadi adalah para kesatria biara, The Knight Templar. Dan kita mengetahui salah satu di antara kesatria yang paling aktif di dalam pasukan salib itu semenjak
ya, tahun 1090 dia sudah membangun apa yang kita ketahui sebagai secret society tadi, dan ketika penaklukan wilayah Yerusalem tahun 1099, sosok kesatria salib tadi ada yang kita ketahui sebagai Godfrey de Bouillon, yang dia membangun markas para kesatrianya itu di wilayah Abbey of Notre Dame du Mont de Sion, yaitu apa? Gereja, ya, namanya sama seperti gereja yang disucikan oleh orang-orang Katolik yang ada di Paris, yaitu Notre Dame, tapi kemudian dibangun di perbukitan pegunungan Sion. Makanya kemudian ya mereka para kesatria tadi ini memiliki sekte tersendiri di ajaran Nasrani, di ajaran Katolik, ajaran Latin, yaitu sebagai Ordo Sion. Ordo Sion yang dimaksud itu adalah Zion, yaitu apa? Bukit batu. Mount de Sion itu adalah perbukitan batu yang ada di Yerusalem, dan mereka membangunkan apa yang kita ketahui sebagai rumah ibadah yang tersendiri bagi mereka. Mereka menyebut sebagai Ordo Sion, dan disitulah kemudian mereka pun para kesatrianya mengidentikan diri sebagai the Knight of Templar atau para kesatria biara. The Templar yang dimaksud itu maksudnya adalah mereka itu yang berupaya untuk membangunkan kembali apa yang mereka cita-citakan sebagaimana para pendahulunya, yaitu apa? The Temple yang dimaksud di wilayah yang mereka yakini sebagai Bukit Sion atau Bukit Batu atau Bukit Zion. Mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari gerakan Zionisme di kemudian hari. Mereka ini pula yang kita ketahui sebagai para Templar yang hendak membangunkan The Temple of Solomon. Mereka menyaruh menjadi pasukan salib demi untuk ya meneruskan keinginan mereka beratus-ratus tahun sebelumnya yang diajarkan oleh para pendahulu mereka. Dan ketika mereka menjadi para kesatria Templar, itu mereka kemudian ya melakukan upaya untuk memperkaya, ya, untuk menjarah raya keberadaan dari Palestina, dan diantaranya dengan apa yang kita ketahui sebagai treasury, yang ini menjadi cikal bakal perbankan konvensional hari ini, yaitu seperti layaknya bank penyimpanan barang-barang berharga. Jadi bagi para peziarah yang hendak ya datang menziarahi wilayah Baitul Maqdis, maka harus melewati keberadaan dari para kesatria Templar ini. Untuk apa? Untuk dipaksa menitipkan barang-barang berharga mereka. Dan para kesatria Templar tadi itu kemudian mencatatkan barang-barang berharga tadi dengan sejumlah nominal tertentu di kertas-kertas yang mereka punya. Dan kertas-kertas itu dinilai sebagai kertas yang memiliki nominal-nominal tertentu berdasarkan pada barang-barang yang dititipkan kepada para kesatria Templar tadi. Itu adalah bentuk nota keuangan hari ini, yang bisa kemudian dipertukar dan dijual belikan ketika apa? Mereka bertransaksi selama berziarah di wilayah Baitul Maqdis. Dan ini adalah pola-pola yang ada di dalam perbankan modern, perbankan konvensional hari ini. Itu yang kemudian terjadi. Maka dari situlah kemudian para kesatria Templar itu menjadi para kesatria yang kaya raya. Hingga ini kita bisa mengetahui ya kemunculan dari Freemasonry, ya latar belakang sejarahnya ketika orang-orang kerajaan Prancis mengetahui tipu daya dari orang-orang Yahudi yang menyaruh sebagai para kesatria Templar di dalam Ordo Sion, begitu ya. Maka pasca terjadinya perang salib pada tahun 1312, maka Kaisar Prancis ya, yang kita ketahui sebagai Kaisar Philippe le Bel, itu kemudian mengetahui ya niat jahat, niat buruk, dan kelakuan para kesatria Templar yang memperkaya diri. Maka dari situlah kemudian Kaisar Perancis segera memburu para Templar dan meminta kesediaan dari Sri Paus untuk memberikan fatwa bahwasanya para kesatria Templar itu sesat, menyesatkan, dan layak untuk dibunuh dan disalibkan. Maka kemudian Paus Clement pada waktu itu
Ya, itu pun kemudian memberikan fatwa kepada Kaisar Prancis sebagai pemangku kuasa dari The Holy Roman Empire, penopang, penjaga, pelindung dari kekristenan, pelindung dari Kristen Katolik Eropa, memburu para Templar tadi untuk disalibkan karena mereka yang memberikan dampak kekalahan terhadap pasukan Prancis dalam perang salib, sekaligus juga memberikan dampak kerugian material bagi kekaisaran Prancis. Mereka yang mengumandangkan perang, tapi justru yang mereka mengalami kerugian. Yang untung justru para Templar tadi yang mempraktekkan sistem ribawi ketika mereka menjadi para kesatria di perbukitan Sion dengan apa? Memberlakukan berkenaan dengan apa yang tadi dijelaskan, yaitu apa? Sistem penitipan barang-barang berharga yang kemudian ditukar dengan kertas-kertas tertentu yang dianggap sebagai nota-nota keuangan yang bisa kemudian diperjualbelikan selama para peziarah itu beraktivitas di Yerusalem. Maka dari situ kita bisa mengetahui ketika para Templar itu diburu, maka mereka melarikan diri ke wilayah yang diketahui sebagai wilayah Britania Raya dan Andalusia. Mereka lari dari kejaran pasukan Prancis. Di antaranya para Templar tadi itu memasuki wilayah Britania Raya dengan masuk ke wilayah Skotlandia dan mengabdi kepada Raja Robert de Bruce. Robert de Bruce inilah yang kemudian melindungi para Templar tadi. Dan disitulah kemudian para Templar pada akhirnya kemudian mengganti identitas mereka dan kemudian membentuk apa yang kita ketahui sebagai Mason. Mereka mengidentikan diri sebagai Mason. Mason itu maknanya adalah tukang bangunan, tukang batu. Tukang batu, tukang bangunan, maksudnya adalah batu yang dimaksud itu adalah batu Sion, bukit batu, bukit Sion. Sedangkan Mason dalam arti dia adalah tukang bangunan karena mereka adalah para Templar yang mereka berupaya untuk membangunkan membangunkan the Temple of Solomon. Maka tukang bangunan itu ini yang kemudian menjadi awal mula keberadaan dari Freemasonry. Dan ketika pada abad abad ke-15 dan 16 mereka mulai berani memasuki wilayah Inggris. Dan dari situlah kemudian mereka pun membangun tempat-tempat kumpul mereka. Sekaligus juga balairung dan juga tempat ibadah bagi kepentingan mereka. Yaitu apa? Dengan membangun loji demi loji. Loji itu maknanya adalah tempat mereka berkumpul dan beribadah. Semacam balairung. Dan dari situ kemudian pada sekira tahun 1700-an mereka sudah bisa mendirikan loji agung di kota London dengan nama Grand Lodge in England. Dari situlah kemudian mereka berkumpul dengan kalangan elit, orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh yang ada di wilayah Britania Raya dengan nama City of London. Dan City of London ini yang kemudian menginisiasi keberadaan dari para bankir Yahudi yang mendanai eksplorasi dan ekspedisi ke seluruh penjuru dunia baik barat ataupun timur. Masa penjelajahan sampai kemudian mendanai keberadaan kamar-kamar dagang, rumah-rumah niaga, perusahaan-perusahaan dagang terbesar yang menjadi pionir adanya imperialisme dan kolonialisme, yaitu seperti VOC di Hindia Belanda ataupun kemudian AIC atau perusahaan dagang Inggris yang ada di wilayah Hindia Barat atau di wilayah Hindustan. Ini keberadaan dari City of London. Dan di antara yang ternama di kalangan City of London itu adalah sosok yang diketahui sebagai Mayer Amschel de Rothschild, pendiri dari keluarga dinasti Rothschild, yang kemudian menempatkan putra paling cerdas di antara keluarganya, yaitu sosok yang disebut sebagai Nathan Mayer Amschel de Rothschild.
Dan kita mengetahui sekitar tanggal 24 Juni tahun 1717 diadakanlah pertemuan rahasia di Grand Lodge in England untuk menghimpun para mason yang ada di seluruh dunia, khususnya di Eropa, untuk mengadakan langkah-langkah strategis penguasaan dunia, khususnya pemusakaan berkenaan dengan keberadaan tempat yang paling disucikan oleh mereka, yaitu keberadaan Yerusalem, Baitul Maqdis, Palestina. Nah, kemudian ya selain mereka ya melarikan diri di wilayah Britania Raya, mereka pun kemudian para Templar tadi lari ke wilayah Andalusia. Dan ketika mereka memasuki wilayah Portugal, mereka bergabung dengan ya para kesatria salib, para kesatria Katolik untuk mengusir keberadaan dari imaro-imaro Islam yang ada di Andalusia dalam Reconquista atau Mahkamah Inkuisisi. Mereka kemudian menyaru sebagai The Knight of Christ Order atau para kesatria dari Ordo Christus. Nah, ini bagaimana culas dan liciknya orang-orang Yahudi Templar tadi. Mereka bisa nyaru menjadi apapun. Kalau di dunia Islam mereka nyaru menjadi para donmeh. Orang-orang Yahudi dunamah kata orang-orang Arab. Nah, di antaranya di situ ada sosok Talat Pasha, ada sosok yang diketahui sebagai Midat Pasha, ada yang diketahui sebagai Rashid Pasha, bahkan ada yang diketahui sebagai Kemal Pasha. Mereka semua adalah Yahudi, Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Maka disebut sebagai Yahudi Donmeh. Nah, kalau di Portugal dikenal sebagai Knight of Christ Order. Kalau di Scotland dikenal sebagai Mason. Nah, ketika mereka memasuki wilayah Spanyol pada sekitar tahun 1497 pasca terjadinya Reconquista atau Inkuisisi, maka mereka bergabung di dalam ekspedisi Vasco da Gama untuk menemukan benua baru di sebelah timur demi untuk menunjang perekonomian orang-orang Eropa dengan ditemukannya El Dorado, El Visanto, emas, logam mulia, dan juga rempah-rempah. Maka dari penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Vasco da Gama, berikutnya ada ya Diogo Lopes de Sequeira, kemudian juga ya sosok yang diketahui sebagai sosok ya de Sequeira dan juga ya Alburquerque gitu ya. Yang di situ kemudian melahirkan apa yang kita ketahui sebagai imperialisme dan kolonialisme di dunia. Dan mereka semakin kaya ya terkait dengan penjelajahan samudra tadi karena mereka itu ya menghegemoni sekaligus juga mendominasi perniagaan El Pisanto dan El Dorado dari wilayah timur dan mereka perjualbelikan di wilayah barat. Ini yang kemudian terjadi. Dan ini semakin menguatkan keuangan, perekonomian, dan finansial dari kalangan orang-orang Mason tadi, orang-orang Yahudi tadi. Dan mereka selalu ingat berkenaan dengan tujuan dari apa yang mereka cita-citakan, yaitu merebut Baitul Maqdis. Maka kita lihat ya, dalam pertemuan rahasia yang tadi disinggung pada tanggal 24 Juni tahun 1717, ketika kalangan Freemasonry itu kemudian mereka berkumpul di loji yang ada di kota London untuk mempersatukan loji-loji yang ada di seluruh wilayah Britania Raya dengan nama United Grand Lodge in England, Persatuan Loji Agung yang ada di wilayah Inggris Raya. Dan dalam pertemuan rahasia tadi di Grand Lodge of England, maka di situ kemudian kalangan Mason itu kemudian mengadopsi dogma doktrin Masonia, dogma doktrin Freemasonry yang mereka ambil dalam Homsah Konun fi Talmud, 5 asas dalam ajaran keyahudian di antara mereka. Seperti yang sering saya sampaikan berkenaan dengan apa yang menjadi dogma doktrin Freemasonry. Yang pertama itu adalah monotheism kultural or belief of God.
Yang kedua itu adalah humanism or humanity. Yang ketiga ini adalah nationalism or nation of state. Dan yang keempat itu adalah demokrasi or sovereignty of people. Dan yang kelima itu adalah socialism or social of justice. Dan itu dogma doktrin Freemasonry tadi dalam pertemuan rahasia di Green Lodge of England tahun 1717 dengan tujuan untuk membentuk apa yang disebut sebagai The New World Order, tata dunia baru. Tentu dalam hal ini adalah untuk menghegemoni dunia dengan dogma doktrin Freemasonry agar orang-orang Yahudi, ya orang-orang Bani Israel yang durhaka tadi bisa menguasai dunia dan menghegemoni kalangan non-Yahudi. Nah ini yang harus kemudian kita ketahui. Makanya ketika mereka berupaya untuk menata dunia kembali sebagaimana dogma doktrin keyakinan mereka dalam bentuk The New World Order, tata dunia baru tadi, yaitu apa? Apa yang mereka cita-citakan untuk ya mengalahkan Islam dan juga mengalahkan orang-orang Kristendom Eropa dengan apa yang disebut sebagai Novus Ordo Seclorum. Tata dunia baru yang sekuler. Makanya kemudian tata dunia baru itu adalah membentuk bukan Kristendom, wilayah kekristenan Eropa yang dipandu oleh Sri Paus yang ada di Vatikan City. Para raja, penguasa, para kaisarnya itu mengatasnamakan pembelaan, pelindung, penjaga dari umat Nasrani yang ada di wilayah Eropa. Termasuk dalam hal ini adalah mereka pun menyerang keberadaan umat muslim yang dinaungi oleh pemerintahan Islam, kehalifan Islam saat itu yang masih ada berpusat di Istanbul, Turki, di bawah naungan kehalifan Utsmaniyah. Maka dua entitas negara tadi itu harus dihancurkan menjadi bentuk negara modern dalam upaya memenangkan orang-orang Bani Israel durhaka atau orang-orang Yahudi tadi dalam pembentukan tata dunia baru. Tata dunia baru ya dalam konsepsi negara modern yaitu negara-negara sekuler. Negara-negara yang netral terhadap agama atau bahkan anti terhadap syariat agama. Dan itu dirumuskan semenjak tanggal 24 Juni tahun 1717. Maka kemudian bagaimana kemudian kalangan Masonia itu merancang adanya revolusi untuk menggulirkan apa yang telah menjadi visi dalam pertemuan rahasia tahun 1717 tadi. Di antaranya ya kita tahu ya muncul para pemikir Yahudi. Di antaranya lah Sir Isaac Newton. Kemudian juga ada pemikir berikutnya, filosof berikutnya yaitu John Locke dan juga Voltaire. Mereka adalah kalangan orang-orang Yahudi yang itu mereka bermukim di wilayah London. Ya. Terlebih lagi sosok John Locke dan Voltaire yang mereka itu adalah sosok Freemasonry. Hingga kemudian kita bisa mengetahui ya kemunculan para filosof, para pemikir tadi itu kemudian menandai adanya Renaissance dan Aufklärung, masa pencerahan yang ada di wilayah Eropa. Dan dari sinilah kemudian kita mengetahui ya terjadilah revolusi besar di wilayah Prancis, sekaligus juga ada revolusi Amerika. Di Prancis sendiri, ya revolusinya itu digerakkan oleh kaum terpelajar, kalangan intelektual, kalangan filosof, sekaligus juga di situ ada kalangan para bourgeois, para pemilik modal, dan juga di antara mereka itu banyak yang kemudian berkiprah dalam gerakan Freemasonry, dan mereka membentuk gerakan yang disebut sebagai Jacobian. Disebut sebagai Jacobian karena mengacu kepada ya leluhur di antara kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Israel, Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian mereka membentuk organisasi rahasia dalam upaya penggulingan kekaisaran Prancis dalam revolusi Prancis yang digerakkan oleh kaum Jacobian tadi. Sedangkan dalam revolusi Amerika kita mengetahui di antaranya digerakkan oleh sosok yang kita ketahui sebagai George Washington dan juga ya sosok ya Benjamin Franklin. Dan kita tahu bahwa sosok
yang disebut sebagai ya George Washington dan Benjamin Franklin itu adalah Grand Master Freemasonry dunia. Jadi yang menggerakkan revolusi itu adalah kalangan Masoniyah, kalangan Freemasonry tadi. Ya. Yang notabene ya mereka juga ya menjadikan ya Homsah Konon fi Talmud itu sebagai ajaran kehidupan mereka. Bagaimana kemudian Freemasonry itu menginfiltrasi pemerintahan Utsmaniyah ya, di antaranya ketika kita mengetahui tahun 1717 ada secret meeting Freemasonry yang ada di London, maka tak lama setelah itu kemudian di wilayah Istanbul pun dibangun Loji Levantin tahun 1721. Dan di situ kita mengetahui juga ya pada tahun 1839 ya ada kebijakan tanzimat oleh siapa? Oleh Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha yang merupakan mantan kaum terpelajar yang sekolah di Paris, Prancis dan pernah menjabat sebagai menteri ya luar negeri sekaligus juga pernah menjadi diplomat atau duta besar Utsmani yang ada di Paris, Prancis. Dan ketika balik lagi ke Istanbul, dia diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Sultan Abdul Majid yang pertama. Maka kebijakan reformasi untuk menyatakan bahwa Utsmaniyah tiada berbeda dengan Eropa dilakukan dengan kebijakan Tanzimat 1839 oleh Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha yang notabene dia itu adalah sosok Yahudi Donmeh dan juga sosok Freemasonry. Maka dari itu kemudian kita mengetahui bahwa pemerintahan Utsmaniyah bergabung dalam keluarga Eropa melalui lobby-lobby politik yang dilakukan oleh Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha kepada ya Raja Napoleon yang ketiga dari Prancis. Maka akhirnya Utsmaniyah bergabung dengan keluarga Eropa. Dari situlah kemudian sekularisasi bahkan liberalisasi ala revolusi Prancis, liberté, égalité, fraternité masuk ke ranah berpikir kalangan intelektual yang ada di pemerintahan Utsmaniyah. Dan sejak itulah kemudian pemerintahan Khilafah Utsmaniyah mulai direcoki dengan dogma doktrin Freemasonry, bahkan kemudian menjadi salah satu di antara materi ajar yang ada di Akademi Militer Utsmaniyah yang para opsirnya, para pengajarnya itulah para perwira Prancis. Dan pada tahun 1856 bahkan Loji Agung Turki itu kemudian dibangun oleh putra mahkota Murad yang kelima. Bahkan Murad yang kelima pun menjadi anggota Freemasonry. Jadi Sultan Utsmaniyah yaitu Sultan Murad sebagai khalifah kaum muslim pada sekira tahun 1896 dia pernah diangkat sebagai khalifah. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat muslim saat itu dengan apa? Dengan sakit gila yang dialami oleh Sultan Murad yang kelima dan digantikan oleh adiknya yaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua. Itu yang kemudian terjadi. Jadi ternyata ya anggota Masoniyah itu bukan hanya dari kalangan Yahudi, tapi dari pejabat muslim pun bahkan selevel putra mahkota, selevel sultan, selevel khalifah itu terjebak dengan Freemasonry. Nah, bagaimana kemudian ya kemunculan dari gerakan Zionisme internasional adalah merupakan simbiosis mutualistik ataupun ya kerjasama yang saling menguntungkan di antara anggota Masoniyah yang mayoritas itu adalah orang-orang Yahudi dengan komunitas Yahudi sendiri di berbagai wilayah yang ada di wilayah Eropa. Dan terutama semenjak ya salah seorang di antara pemikir intelektual Yahudi yang namanya lah Dr. Theodor Herzl itu menulis risalah pada tahun 1896 yang judulnya adalah Der Judenstaat atau The Jewish State atau negara Yahudi. Dan dia itu kemudian mendapatkan dukungan dari bankir ternama di kalangan keluarga Rothschild yaitu Baron de Rothschild yang pertama atau yang kita ketahui sebagai Nathaniel de Rothschild. Maka dari itulah kemudian kesepakatan di antara ya para Masoniyah dengan komunitas Yahudi
dan khususnya didukung dengan dana yang tak terbatas dari keluarga Rothschild, maka kemudian Zionism movement, gerakan Zionisme itu kemudian benar-benar digulirkan menjadi suatu gerakan yang menginternasional dengan satu tujuan: kembali ke tanah Zion, kembali ke bukit batu yang ada di Yerusalem, kembali ke tempat yang nanti dibangun Haikal Sulaiman atau The Temple of Solomon. Itu semenjak ya disetujuinya ya simbiosis mutualisme di antara Masuniyah dengan kalangan Yahudiyah. Hingga kita mengetahui pada tanggal 29 hingga tanggal 31 Agustus tahun 1897 ya terselenggara ya Kongres Zionisme Internasional di kota Basel, Swiss. Pertanyaannya bagi kita, kenapa di wilayah Basel? Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, di wilayah Basel, Swiss itu adalah satu kota, satu tempat yang dibangun oleh para Templar, oleh para Mason, dan mereka pun menyimpan uang-uang mereka yang mereka dapatkan dari keuntungan finansial ketika mereka menjarah raya di Yerusalem dulu ketika era Perang Salib, dan ketika mereka menjarah raya dengan menghegemoni wilayah-wilayah yang menjadi koloni dan imperialisasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Barat. VOC, AIC itu dibangun oleh para bankir Yahudi, maka mereka menempatkan keuangan finansial mereka itu di perbankan yang ada di wilayah Swiss. Jadi kota Basel, Swiss adalah tempat yang paling aman di wilayah Eropa bagi penyelenggaraan Kongres Zionisme Internasional. Dan dalam konteks di mana kongres itu bermula, maka kemudian kita mengetahui dalam catatan sejarah diungkapkan bahwasanya Dr. Theodor Herzl itu kemudian meyakinkan kepada para koleganya orang-orang Yahudi yang ingin bergabung dalam gerakan Zionisme tadi untuk meyakini keberadaan rumah nasional, rumah yang nyaman, tempat bernaung bagi kepentingan orang-orang Yahudi yang selama itu di wilayah Eropa kerap kali kemudian dianggap sebagai sampah masyarakat. Kenapa dianggap sebagai sampah masyarakat? Karena selalu bikin masalah. Di antaranya mereka memberlakukan riba kepada non-Yahudi. Tapi mereka tidak mau mempraktekkan riba sesama Yahudi. Selain itu kemudian ketika mereka berniaga, mereka selalu membeli produk-produk sesama mereka Yahudi dan anti membeli produk-produk non-Yahudi. Jadi bagi mereka prinsipnya uang yang kami miliki tidak layak dan tidak pantas untuk memperkaya orang atau manusia non-Yahudi. Hanya boleh beredar di kalangan kami sendiri. Pelitnya luar biasa. Maka dari situ kemudian orang-orang Yahudi dianggap sebagai masalah, biang masalah dari orang-orang Eropa. Mereka kerap kali diusir. Maka dari situ mereka merasa bahwa tempat kami di Eropa tidak layak sebagai tempat bernaung bagi kami. Maka kami perlu tempat sendiri, rumah nasional bagi kepentingan kami sendiri. Dan kami punya leluhur. Leluhur kami dulu pernah mendiami tempat yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Bahkan orang-orang sekuler, orang-orang yang tidak beriman pun di kalangan Yahudi, ada generasi emas di kalangan mereka, yaitu dinasti Hasmonea. Dinasti Makabi yang mendirikan kerajaan Hasmonea, kerajaan Hasmonaim. Itu yang kemudian diklaim oleh Dr. Theodor Herzl, bahwa generasi emas Makabi akan muncul kembali. Dan itu di masa kita. Kita harus punya keinginan, kita harus punya mimpi. Siapa yang punya mimpi dan keinginan pasti akan bisa mewujudkannya. Itu yang dikatakan oleh Dr. Theodor Herzl di dalam Kongres Zionisme Internasional di wilayah Basel, Swiss. Dan di situ kemudian keluarga Rothschild pun ikut mendukung. Bahkan salah satu di antaranya juga hadir dan ikut menandatangani kesepakatan di dalam Kongres Zionisme Internasional yang dimaksud.
Maka dari situ kita bisa mengetahui salah satu di antara rekomendasi yang telah ditetapkan dalam Kongres Zionisme Internasional tadi, maka kemudian Bapak Zionisme Internasional sebagai Presiden Zionis pertama pada waktu itu Dr. Theodor Herzl ditugaskan untuk melobi Khalifah kaum Muslim yang bertanggung jawab atas wilayah Palestina, yang bertanggung jawab atas wilayah Baitul Maqdis Yerusalem. Maka dari situlah kemudian kaum Zionis merekomendasikan kepada Presiden Zionisme Internasional Dr. Theodor Herzl untuk datang ke Istanbul menghadap Sultan Abdul Hamid yang kedua untuk lobby politik demi untuk mendapatkan keberadaan Palestina. Dan dalam hal ini kemudian kita mengetahui ya Dr. Theodor Herzl didampingi oleh koleganya Chaim Weizmann yang menjadi Presiden Zionisme Internasional yang kedua sepeninggal dari Dr. Theodor Herzl, sekaligus juga mendapatkan dukungan finansial dari Baron de Rothschild dengan janji bahwasanya jika penguasa dari Istanbul, penguasa dari Turki, penguasa dari umat Muslim itu berkenan untuk memberikan Palestina ke orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi akan memberikan balas jasa yang layak untuk diberikan kepada Sultan dan kekuasaannya. Itu janji dari Baron de Rothschild, Nathaniel Mayer de Rothschild sebagai Baron de Rothschild yang pertama. Baron itu ya dimana sebagai kepala dinasti, kepala keluarga. Nah, makanya kemudian kita mengetahui bahwa Dr. Theodor ketika datang ke Sultan Abdul Hamid di Istanbul pada sekira tahun 1902 dikatakan bahwasanya jika Sultan berkenan untuk menjual beberapa petak tanah yang ada di Baitul Maqdis di Palestina, maka kami akan berupaya mendirikan rumah mukim, rumah tinggal bagi para peziarah Yahudi. Dan kebaikan Sultan jika berkenan menerima permohonan kami ini, maka kami akan memberikan balas jasa yang layak untuk Sultan dan kekuasaan Sultan. Di antaranya dengan membayarkan semua utang luar negeri Utsmaniyah ke negara-negara Eropa, khususnya kepada Prancis dan Inggris. Yang kedua, kami akan membangunkan armada tempur dari kekuasaan Utsmaniyah biar memiliki level yang sama tangguh dengan negara-negara Eropa. Kami akan membangunkan armada angkatan laut agar memiliki kekuatan yang setara bahkan melampaui keberadaan dari kerajaan Inggris Raya. Bahkan kami pun akan membangunkan sarana pendidikan untuk keberadaan dari kekuasaan Sultan Utsmani. Dan kami akan mendirikan universitas Islam yang ada di Yerusalem. Dan khusus untuk pribadi Sultan, kami menyediakan 300 uang pound sterling emas Inggris untuk saku pribadi Sultan. 300 juta emas pound sterling. Dan itu uang yang sangat besar. Namun Sultan menolak tegas lobby politik yang dilakukan oleh Dr. Theodor Herzl tadi dengan pernyataan, simpanlah uang-uang kalian. Aku sungguh tidak suka. Aku sungguh tidak sudi ketika Palestina, Bait Allah, tempat suci kami, terpotong dari keberadaan kami ketika kami masih ada, ketika kami masih hidup. Kami lebih suka kalian menusukkan pedang-pedang kalian ke tubuh kami daripada kami harus memotong bagian dari kami dengan melepaskan Palestina dari tangan kami. Itu yang dinyatakan oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua. Simpanlah uang kalian, wahai Yahudi. Kalau kami sudah tidak lagi punya kekuasaan, kalau kekuasaan kami telah dijatuhkan dan kekhalifahan sudah tidak ada lagi, maka kalian bebas mengambil Palestina. Karena Palestina sudah tidak ada lagi yang menjaganya.
kehalifan Islam telah tidak ada lagi. Maka ketika lobby politik yang dilakukan oleh Dr. Todar Hase ini kemudian gagal, maka kemudian dia dengan para koleganya dari kalangan Masuniyah yang ada di Turki itu segera mengalihkan riswah atau uang suap yang sebelumnya akan diberikan kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua, yang jumlahnya itu adalah 300 juta pound sterling emas, maka diberikan setengahnya kepada apa yang diketahui sebagai Jene Turk, atau juga mereka yang disebut sebagai Turki Muda. Di situ ada Ismail Enver Pasha, sosok jenderal militer. Kemudian juga ada perwira yang kita ketahui sebagai Jamal Pasha, dan sosok orang Yahudi Donmeh yang kita ketahui sebagai Masuniyah, namanya adalah Talat Pasha. Maka ketika mereka diberikan riswah berjumlah 150 juta pound sterling emas Inggris, maka mereka melakukan pemberontakan kepada kekuasaan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dan tahun 1908-1909 tampillah triumvirat Jene Turk yang mengomando memimpin pemerintahan setelah mereka mengkudeta Sultan Abdul Hamid yang kedua dengan memberangkatkan divisi 4 Salonika yang dipimpin oleh Jenderal Mahmud Syaukat yang juga adalah merupakan anggota Masuniyah, Freemasonry. Maka di situ kita mengetahui bahwa penggulingan kehalifan Utsmaniyah sekaligus juga dalam hal ini adalah penggulingan kekuasaan Sultan Abdul Hamid dipelopori oleh Yahudi, dipelopori oleh Donmeh, dipelopori oleh Dr. Theodor Hell, pemimpin gerakan Zionisme internasional, dan juga kalangan Freemasonry Turki sendiri. Dan ini yang kemudian terjadi gitu. Hingga akhirnya kemudian ketika pemerintahan Utsmaniyah ada di bawah naungan Masuniyah dari kalangan triumvirat atau 3 pasha tadi, Talat Pasha, Jamal Pasha, dan Enver Pasha, maka berikutnya terjadilah Perang Dunia yang pertama pada 1914-1918, hingga kemudian di situ juga orang-orang Inggris butuh bantuan orang-orang Arab demi untuk mengalahkan Turki Utsmani di dalam perang yang ada di Timur Tengah. Maka diplomat luar negeri Inggris yang berkedudukan di Kairo, Mesir, namanya M.C. Mahon, itu kemudian berkorespondensi dengan Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad sebagai gubernur Turki Utsmani yang ada di wilayah Mekah untuk melakukan pemberontakan, menghimpun kekuatan Arab demi untuk memisahkan Arab dari Turki dengan janji bahwa pemerintahan Inggris akan memberikan kemerdekaan mutlak bagi para penguasa Arab lepas dari Turki dan mereka mandiri berdaulat dalam bentuk negara nasional bagi kepentingan Arab sendiri. Bahkan demi untuk memantik keberadaan dari sosok Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad sebagai ahlul baitnya baginda Nabi dari kalangan Bani Hashim Bani Abdul Muthalib, bahkan MC Mahon menjanjikan kepada sosok dari Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad akan menjadikan Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad sebagai khalifah kaum muslim jika seandainya Inggris berhasil mengalahkan Turki Utsmani dan menjatuhkan kekhalifahan yang ada di Istanbul. Maka pemusakaan keberadaan Syarif Hussein bin Ali sebagai khalifah dalam naungan kekhalifahan Syarifiyah. Dan bahkan permohonan dari Syarif Hussein untuk tetap mempusakai keberadaan Palestina dengan keberadaan Baitul Maqdis di dalamnya pun diamini oleh MC Mahon. Maka dari situlah kemudian pada tahun 1915 orang-orang Arab berkenan untuk membantu Inggris untuk mengadakan apa yang disebut sebagai The Great Arab Revolution atau revolusi bangsa Arab yang besar, memisahkan Arab dari Turki dan menjadikan wilayah Arab yang itu bekerja sama dengan Inggris merdeka sepenuhnya dari Utsmaniyah. Karena Turki Utsmani dianggap saat itu sebagai penjajah. Sampai sebegitu bagaimana propaganda kalangan Masuniyah tadi.
Hingga akhirnya kemudian ketika orang Arab berhasil diprovokasi dengan ya surat-surat korespondensi yang kemudian dilakukan oleh MC Mahan, kemudian juga ya dinas intelijen kerajaan Inggris pun mengirimkan Kolonel Thomas Edward Lawrence atau Lawrence of Arabia begitu ya, untuk juga ikut mengomando pasukan Arab demi untuk mengusir Turki dari wilayah Timur Tengah. Maka dari situlah kemudian kerajaan Inggris meyakini bahwasanya kekalahan Turki di dalam perang yang ada di wilayah Timur Tengah akan segera mewujud. Maka di situ kemudian pasukan sekutu yang diwakili oleh Inggris dan Prancis itu mengadakan kesepakatan dalam perjanjian Sykes-Picot, pertemuan antara diplomat Inggris Sir Max Sykes dengan diplomat Prancis François Picot, yang di situ disepakati pada tanggal 16 Mei tahun 1916 yang membagi-bagi wilayah Arab bagi kepentingan Inggris dan Prancis. Satu di antaranya wilayah Arabia dan juga wilayah Palestina Jordania bagi kepentingan Inggris. Dan dari situ pun kemudian kita mengetahui ya pada sekira tanggal 9 November tahun 1917 ketika gerakan Zionisme internasional mendatangi kantor Kementerian Luar Negeri Inggris yang dipimpin oleh Arthur James Balfour berkenaan dengan apa yang akan dilakukan oleh Inggris terhadap apa yang telah dilakukan oleh gerakan Zionisme internasional dan kalangan intelektual Yahudi yang mendonasikan dana besar mereka bagi kepentingan para ya militer Inggris dalam Perang Dunia Pertama tadi, sekaligus juga ya apa yang diberikan terkait dengan hasil karya ya dari kalangan intelektual Zionis dan intelektual Yahudi berkenaan dengan teknologi alutsista yang bisa dipakai oleh para prajurit Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Apa jasa yang akan diberikan oleh kerajaan Inggris bagi orang-orang Yahudi? Dan pada waktu itu, Bapak Zionisme Internasional yang kedua yang menjabat sebagai Presiden Zionism, yaitu Chaim Weizmann, datang langsung ke kota London. Bertanya langsung kepada Kementerian Luar Negeri Inggris. Dan Arthur James Balfour itu bertanya balik kepada Chaim Weizmann, wahai yang mulia Chaim Weizmann, kalau kalian ingin London, kami akan berikan London. Kalau kalian ingin Paris, kami akan berikan Paris. Kalau kalian menginginkan Jazirah Arabia, kami berikan Jazirah Arabia. Kalau kalian ingin Istanbul, kami berikan Istanbul. Jika kami memenangkan perang ini. Dan kami yakin bahwa kami akan menang. Karena kami sudah mulai mendapatkan simpati dari orang-orang Arab untuk mengusir Turki dari Timur Tengah. Apa yang kalian inginkan? Dan apa yang dikatakan oleh Chaim Weizmann, kami tidak ingin London, kami tidak ingin Paris, kami tidak ingin Istanbul. Yang kami inginkan adalah Yerusalem, Palestina. Maka dari situlah kemudian setelah didesak oleh gerakan Zionisme internasional, maka Arthur James Balfour pun kemudian mengeluarkan deklarasi pada tanggal 9 November tahun 1917 yang diumumkan oleh media-media dunia pada tanggal 12 November tahun 1917 bahwasanya pemerintahan kerajaan Inggris mendukung cita-cita dan keinginan dari gerakan Zionisme internasional untuk membangunkan rumah nasional bagi kalangan orang-orang Yahudi di Palestina dengan ibu kota Yerusalem. Itu deklarasi Balfour, dan kita tahu bahwa Arthur James Balfour itu adalah sosok anggota Freemasonry Inggris. Maka dari situ kita bisa mengetahui terjadilah perang dahsyat ketika pasukan Turki digempur habis-habisan oleh pasukan sekutu Inggris, Prancis, dan Arab di wilayah Yerusalem. Dan itu berlangsung semenjak tanggal 17 November hingga tanggal 9 Desember tahun 1917. Dan disitulah kita mengetahui ketika pasukan Turki berhasil dipukul mundur dari
Timur Tengah. Bahkan dalam perang penentuan di Yerusalem, akhirnya pasukan Turki Utsmani meninggalkan Yerusalem dengan kepala tertunduk karena mereka dikalahkan oleh pasukan sekutu akibat pengkhianatan orang-orang Arab. Dan yang berpesta saat itu tentu adalah Inggris, karena Inggris memuluskan apa yang telah menjadi kesepakatan dengan orang-orang Prancis, bahwa wilayah Palestina dengan keberadaan Yerusalem itu dipusakai bagi kepentingan Inggris melalui perjanjian Sykes-Picot. Sekaligus juga ada janji deklarasi Arthur James Balfour untuk Chaim Weizmann dengan gerakan Zionisme internasionalnya yang akan memberikan wilayah Palestina dan khususnya Yerusalem kepada kepentingan orang-orang Zionis Yahudi. Maka akhirnya kita bisa mengetahui kejatuhan pemerintahan Utsmaniyah pasca kalah perang, khususnya ketika mereka dipaksa untuk meninggalkan Yerusalem dan Palestina. Di antaranya pada tanggal 30 Desember tahun 1917, pemerintahan Utsmaniyah resmi meninggalkan Timur Tengah dengan penarikan mundur pasukan penjaga terakhir yang ada di Yerusalem. Dan di situ kita bisa mengetahui juga pada sekira tanggal 30 Agustus tahun 1918, keberadaan Yerusalem sudah kemudian dialihkan kepada siapa yang mengalahkan Turki di dalam perang Yerusalem yang dimaksud, yaitu diserahkan kepada Inggris atas titah dari LBB, Liga Bangsa-Bangsa, yang menyatakan bahwasanya mereka setuju dalam apa yang telah ditetapkan oleh para pemenang perang, di antaranya berdasarkan dari perjanjian Sykes-Picot, bahwasanya keberadaan Yerusalem dan Palestina adalah bagi kepentingan Inggris. Maka Turki, pemilik sebelumnya, menyerahkan sepenuhnya keberadaan Yerusalem atau Al-Quds kepada kuasa kerajaan Inggris. Dan berikutnya pada tanggal 10 Agustus tahun 1920 dalam perjanjian Sèvres, bahwasanya pemerintahan Utsmaniyah sepakat untuk mengikuti apa yang telah didiktekan oleh pasukan pemenang perang, pasukan sekutu, bahwasanya wilayah Turki Utsmani hanya meliputi wilayah yang diketahui sebagai bagian utara Anatolia, dari wilayah Bursa sampai wilayah Angora. Selebihnya di bawah kekuasaan pasukan sekutu, terlebih lagi keberadaan Timur Tengah, Jazirah Arabia, dan khususnya Palestina, Yerusalem, itu di bawah kekuasaan para pemenang perang, khususnya adalah kerajaan Inggris. Itu dalam perjanjian Sèvres yang memaksakan Utsmaniyah menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada para pemenang perang saat itu. Termasuk di dalamnya adalah Palestina dan Yerusalem. Dan kita mengetahui pada tanggal 1 November tahun 1922, Kesultanan Utsmaniyah dihapuskan oleh Majelis Raya Nasional yang dipimpin oleh Master Freemasonry Turki, namanya adalah Mustafa Kemal Pasha. Dan pada tanggal 3 Maret 1924, kekhalifahan Islam pun dicoret oleh Majelis Raya Nasional yang dipimpin oleh Master Freemasonry Turki, namanya adalah Mustafa Kemal, dan dia juga merupakan Yahudi Donmeh. Dan kita mengetahui sebagaimana mandat dari LBB, Liga Bangsa-Bangsa, semenjak tanggal 24 Juli tahun 1922 hingga tanggal 29 April tahun 1948, mandat Inggris di Palestina itu berlangsung selama kurang lebih 26 tahun. Bahkan kalau dihitung semenjak masuknya Inggris ke wilayah Yerusalem semenjak tahun 1917, tentu itu sudah kemudian berlangsung kurang lebih 31 tahun lamanya. Ini yang kemudian terjadi. Jadi Inggris mendapatkan mandat atas pemusakan wilayah Palestina berdasarkan kesepakatan di antara para pemenang perang dalam LBB, dan berikutnya pasca Perang Dunia Kedua PBB terbentuk mewarisi keberadaan LBB pun Inggris tetap mempusakai sebagai mandat bagi keberadaan mereka di wilayah Palestina, khususnya di wilayah Yerusalem.
Hingga akhirnya kemudian dari situ lahirlah negara Zionis Yahudi. Pada sekira tanggal 14 Mei tahun 1948, proklamasi berdirinya negara Zionis Yahudi oleh David Ben Gurion dengan pengangkatan Chaim Weizmann sebagai Presiden Zionisme Internasional yang kedua, menjabat sebagai Presiden negara Zionis Yahudi yang pertama. Bahkan amaran pertama yang dilakukan oleh Chaim Weizmann itu kemudian memerintahkan kepada para pengikutnya, kalangan Freemasonry, kalangan Zionism, kalangan orang-orang Yahudi untuk membongkar makam dari Dr. Theodor Herzl yang ada di kota Wina untuk dipindahkan ke Yerusalem sebagai bentuk penghargaan bahwa yang merumuskan berdirinya negara Yahudi Zionis itu adalah Dr. Theodor Herzl. Dipindahkan dari kuburannya yang ada di Wina dan ditempatkan di kuburan baru yang ada di Yerusalem, di satu perbukitan dekat dengan perbukitan Zion. Namanya adalah yang disebut oleh Chaim Weizmann sebagai perbukitan Herzl. Karena di situ dimakamkan Bapak Zionisme Internasional yang pertama. Dan tidak menunggu lama, hanya 11 menit dari proklamasinya David Ben Gurion berdirinya negara Zionis Yahudi, maka 11 menit kemudian ada telegram kilat dari Presiden Amerika Harry S. Truman yang menyatakan USA stand up with Israel, bahwa negara kami Amerika berdiri bersama dengan Israel. Kami bertanggung jawab atas keamanan dan juga perlindungan sekaligus juga pertahanan negara Israel. Itu yang dinyatakan oleh Harry S. Truman. Siapa Harry S. Truman? Harry S. Truman itu ketika inaugurasi menggantikan presiden sebelumnya, yaitu Presiden Franklin Delano Roosevelt, dengan kitab yang sama, yaitu apa? Kitab Masoniah Bible. Jadi artinya apa? Franklin Delano Roosevelt dan juga Harry S. Truman, mereka itu adalah para master Freemasonry dan mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Sama seperti pendiri dari negara Amerika yang kita ketahui sebagai George Washington dan Benjamin Franklin, yang mereka itu adalah Yahudi, mereka juga adalah Grand Master Freemasonry. Dan atas desakan negara Amerika sebagai pemenang perang dan juga merupakan pemimpin dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, maka tanpa menunggu 1 tahun, maka keberadaan negara Israel pun, negara Zionis Yahudi pun diakui dalam sidang umum PBB pada tanggal 11 Mei tahun 1949 sebagai sambutan atas 1 tahun berdirinya negara Zionis Yahudi. Yang mendesak itu adalah pemerintahan Amerika agar Dewan Keamanan PBB mengakui keberadaan Israel, sekaligus juga sidang umum PBB membenarkan kedaulatan negara Zionis Yahudi itu sebagai negara yang berdaulat. Ini yang kemudian terjadi. Berikutnya, terjadilah perang antara negara Zionis Yahudi dengan negara-negara Arab. Sejak tahun 1948, kemudian pada tahun 1967 hingga tahun 1973. Dari situ kita bisa mengetahui wilayah Zionis, wilayah negara Zionis Yahudi semakin meluas. Bukan hanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LBB dan PBB yang hanya mengizinkan 55% wilayah Palestina dikuasai oleh entitas negara Yahudi Zionis yang dimaksud. Namun setelah perang tahun 48, tahun 67 hingga tahun 1973, dalam 3 kali perang, justru wilayah Palestina itu diokupasi sepenuhnya oleh negara Zionis Yahudi, yang hanya tinggal menyisakan sebagian wilayah
terusan Gaza, dan sebagian kecil di wilayah tepi barat Sungai Jordan. Bahkan wilayah Yerusalem, baik Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur, sudah dikuasai oleh entitas negara Zionis Yahudi yang dimaksud. Bahkan lebih daripada itu, orang-orang Arab yang kalah perang memunculkan opini dan propaganda sekaligus juga mitos bahwa negara Zionis Yahudi mustahil dikalahkan. Nah, ini yang kemudian terjadi. Sampai-sampai karena kekerdilan jiwa para pemimpin Arab saat itu, maka mereka menjadikan urusan terkait dengan Baitul Maqdis bukan urusan kaum muslim, bukan lagi urusan bangsa Arab, tapi itulah mutlak urusan orang-orang Palestina. Maka Liga Arab bersidang pada tanggal 28 Mei tahun 1964, mereka memasrahkan sepenuhnya urusan Baitul Maqdis Yerusalem Palestina ke tangan PLO, Palestinian Liberation Organization, atau Organisasi Pembebasan Palestina, bukan lagi urusan kami. Jadi perjuangan Palestina ini kemudian direduksi hanya urusan Palestina. Perjuangan membebaskan Baitul Maqdis dengan keberadaan Bait Allah yang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa hanya menjadi urusannya orang-orang Palestina. Bahkan lebih pada itu, pada tanggal 14 Desember tahun 1987 lahirlah gerakan Islam yang itu kita ketahui sebagai Hamas, yang di situ juga memiliki tujuan untuk membebaskan Palestina dengan perjuangan Islam, perjuangan jihad fi sabilillah, no compromise, no kooperatif. Dan akhirnya kemudian perjuangan pembebasan Palestina direduksi lagi, itu mah urusan Hamas. Bahkan itu urusan sayap militernya, Brigade Izzuddin Al-Qassam. Nggak ada urusan dengan PLO, nggak ada urusan dengan Fatah, nggak ada urusan dengan Palestina, nggak ada urusan dengan Arab, nggak ada urusan dengan kaum muslim, nggak ada urusan dengan manusia pada umumnya. Itu urusan Al-Qassam, itu urusan Hamas. Karena yang menolak perjanjian, menolak batas-batas teritorial, dan menolak eksistensi kedaulatan Yahudi Zionis, itu hanya Al-Qassam katanya hari ini. Makanya kemudian hari ini kita bisa mengetahui di antara kaum muslim pun ada yang menganggap bahwasanya persoalan pembebasan Baitul Maqdis itu adalah urusan Abu Ubaidah dari Izzuddin Al-Qassamnya saja, bukan urusan kami. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi Zionis telah berhasil memenjarakan akal pikiran kita hingga pemikiran kita tidak lagi merdeka. Kalau pemikiran kita merdeka, maka kita akan memposisikan keberadaan Baitul Maqdis itu adalah urusan kita kaum muslim. Karena apa? Baginda Nabi pernah berwasiat kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dan bahkan juga ketika kita orang-orang beriman, baginda Nabi pernah berwasiat kepada kita, man asbaha wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang bangun paginya dan dia tidak memikirkan urusan kaum muslim, maka sesungguhnya dia bukanlah bagian dari kaum muslim. Dan saudara muslim kita di jalur Gaza, saudara muslim kita di Baitul Maqdis saat ini tengah dizalimi oleh entitas negara Zionis Yahudi yang mereka lahir dari simbiosis mutualisme kalangan Freemasonry, yang mereka itu merupakan gerakan dari kalangan Templar yang dulu pernah menjarah raya Yerusalem dan menajisi keberadaan dari Baitul Maqdis Palestina. Dan ini kita bisa mengetahui fakta sejarah yang bisa kita tracking, ternyata biang kerok dari negara Zionis Yahudi itu adalah dengan keberadaan Freemasonry, bukan terjajahnya negeri-negeri kaum muslim dalam dogma doktrin Freemasonry yang diambil dari Homsah Konun fi Talmud. Satu di antaranya adalah asas yang ketiga, yaitu nationalism or nation of state,
Itu yang kemudian memenjarakan kaum muslim hingga mereka lebih mengutamakan kepentingan kebangsaannya daripada persatuan kaum muslim. Ini yang kemudian terjadi. Ukhuwah Islamiyah pada akhirnya kemudian ya tercederai dengan keberadaan nasionalisme yang dimaksud, dan ini adalah keberhasilan kalangan Freemasonry yang telah menci otak kita, sekaligus juga memenjarakan pemikiran kita dan juga melahirkan negara Zionis Yahudi. Itu yang kemudian terjadi. Allahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.